Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan sebuah cerita yang berjudul Yoyo Gondrong, Hari Minggu. Oh ya, cerita ini ditulis oleh Mindra Semana. Hari Minggu, Yoyo terjaga dari tidurnya ketika bel weker berdering keras. Ia menggosok kedua belah matanya, menghilangkan rasa lengket pada kelopak matanya. Dikejap-kejapkannya matanya berulang-ulang bagaikan ingin mengusir kantuk yang mengajaknya tidur kembali. Ia melirik ke kiri, hari masih gelap. Melihat ke kanan gelap juga. Kamar itu hanya diterangi lampu kecil yang biasa dipasang di sana jika ia tidur. Kesadarannya berangsur pulih, didengarnya langkah orang menuju dapur. Oh, tentu ibu atau ayah, pikir Yoyo. Ah, aku masih ngantuk, kata Yoyo sambil menarik selimutnya kembali. Yoyo tahu Weker itu sengaja disuruh berdering pada jam 5 kurang seperempat untuk membangunkan seisi rumah kalau tidur terlalu nyenyak. Yoyo bangkit untuk melihat Weker itu. Nah, baru 7 menit berlalu sejak Weker itu berdering, masih subuh, belum lagi jam 5. Direbahkannya badannya kembali, kemudian ditariknya selimut yang meskipun tidak begitu tebal tetapi cukup hangat. Ia dapat tidur sepulas-pulasnya jika bersembunyi di bawahnya. Terdengar olehnya ayah batuk berkali-kali. Kemudian suara orang bercakap-cakap, tapi tak jelas apa yang dikatakannya. Tentu ayah dan ibunya sudah bangun. Mungkin sudah mandi seperti biasanya. Yoyo menarik selimutnya lebih ke atas hingga menutupi telinganya. Tapi ketika itulah terdengar langkah mendekat. Bunyi sandal pada lantai jelas sekali. Ia merasa kakinya dipegang, kemudian digoyang-goyangkan. Yuk, bangun. Hari sudah siang. Yoyo tahu benar, itu suara ibunya. Karena itu ia diam saja, pura-pura tidak mendengar, pura-pura masih tidur. Yuk, bangun, kata ibunya pula. Kakinya digoyang-goyang lebih keras dari tadi. Tapi Yoyo diam saja, tidak juga bangkit dari tidurnya. Baiklah, nanti ayahmu yang akan membangunkanmu, kata ibunya sambil pergi meninggalkannya. Terdengar langkahnya menjauh. Yoyo membuka matanya, lalu bangkit dari tidurnya duduk di atas kasur yang empuk dan hangat itu. Ia tahu ia tak boleh menunggu sampai ayahnya datang membangunkannya. Ayahnya tentu akan menyeret kakinya jika ia masih belum bangun juga. Ditarik keras, Ditarik keras-keras hingga selimutnya terlempar dan terpaksa bangun sebelum terjatuh dari ranjang. Terdengar ayahnya berdaham kecil. Yoyo segera turun dari ranjang dan pergi ke dapur. Disambarnya sarung dan handuk dari sampiran sebelum ia pergi ke pancuran mandi. Ah, memang segar mandi pagi-pagi. Hilang sudah kantuk yang semula menggayuti kelopak mata. Yoyo menyeka badannya dengan handuk, mulutnya berkecumik, bersenandung kecil. Habis mandi ia masuk ke dalam langgar kecil tak jauh dari pancuran. Hari berangsur siang. Yoyo sholat seorang diri. Keluar dari langgar, di luar sudah terang benar. Burung-burung beterbangan ke selatan, keluar dari rumpun-rumpun bambu di sekitar bukit apel. Burung ketilang berkicau di atas pohon durian, berceloteh tak berkeputusan. Yoyo pulang ke rumah. Di dapur ibunya sibuk menyapu lantai, tapi ia tahu air teh panas pasti sudah tersedia. Sebelum pergi mandi ibunya selalu menyalakan kompor, menjerang air. Yoyo duduk di atas bangku panjang, ayahnya duduk di atas kursi menghadapi singkong goreng dan segelas air teh. Itu bagianmu, Yo, kata ibunya menunjuk pada singkong goreng dalam piring. Yoyo tersenyum, diambilnya piring itu, diambilnya sekerat singkong goreng yang masih hangat itu. Dimakannya dengan lahap. Habis sebuah lagi, sebuah lagi. Habis sarapan kau menyapu halaman ya, Yo, kata ibunya pula. Baik, Bu, kata Yoyo dengan kecewa. Menghadapi tugas menyapu halaman, berarti ia akan terlambat menonton adu domba. Padahal tadi Pak Damiri sekilas telah terlihat menggiring dombanya ke selatan.
Arena adu domba ada di Cikadu, jauh di sebelah selatan kampungnya. Sarapan dengan singkong goreng lekas terasa kenyang. Yoyo bangkit dari duduknya hendak menyapu halaman. Lebih lekas selesai lebih baik. Yo, tegur ayahnya. Yoyo berbalik. Apa pak? Tanyanya. Habis menyapu minta uang pada ibu ya. Untuk saya pak. Yoyo gembira. Iya, cukurlah rambutmu yang gondrong itu. Yoyo tertegun. Kegembiraannya lenyap seketika. Sangkanya ia boleh meminta uang untuk jajan pada hari Minggu ini. Setiap hari Minggu atau hari libur, ibunya tak pernah menyediakan makan pagi, tidak seperti hari-hari biasa jika ayahnya hendak bekerja dan Yoyo pergi ke sekolah. Pasti sarapan dulu. Hari libur ia makan agak siang. Awas, nanti siang rambutmu harus sudah dicukur rapi, kata ayahnya pula. Yoyo ingin membantah. Ia ingin mengatakan bahwa ia tak mau mencukur rambutnya. Rambutnya hendak dibiarkannya tumbuh, memanjang hingga menutupi tengkuk. Seperti Kang Taryat pemain sepak bola di desanya, atau seperti Kang Kirna tetangganya yang bekerjanya jadi tukang obat, atau seperti Kang Unus, pelajar SMA di kota. Tapi ia tak berani mengatakan keinginannya itu. Ayahnya pasti akan marah. Bukan sekali dua kali ia berusaha untuk memanjangkan rambutnya, meniru orang lain yang berambut gondrong, tapi ayahnya selalu menyuruhnya bercukur setiap kali rambutnya tampak agak panjang. Mengapa diam saja? Pergilah menyapu. Nanti siang bercukur sama Pak Oyon, kata ayahnya pula. Yoyo pergi mengambil sapu lidi, lalu disapunya daun-daun kering yang bertebaran di halaman. Memang sekeliling rumahnya banyak pohon-pohonan. Jika sore hari angin bertiup kencang, pastilah esoknya halaman penuh dengan daun-daun kering yang berguguran. Serak-serak sapunya terus bergerak, tapi pikiran Yoyo tertuju ke arena adu domba juga. Suara gendang pencak yang mengiringi aduan itu sudah mulai terdengar. Suara gongnya bagaikan memanggilnya agar segera datang. Menonton si Morris kepunyaan Pak Lurah, si Pasar kepunyaan Letnan Ude, atau si Jimat kepunyaan Pak Mantri Klinik. Serak-serak suara sapu lidi menyentuh tanah. Keng-keng, suara gong terdengar dari jauh. Yoyo berhenti menyapu. Didengarnya suara gong itu baik-baik. Sampahnya buang ke sungai saja, yo. Suara ibunya mengejutkannya. Yoyo melanjutkan pekerjaannya hingga selesai. Halaman rumahnya bersih sudah, sampahnya dibuang ke sungai yang tak jauh dari rumahnya. Ia pergi ke pancuran untuk mencuci tangan. Wajahnya berkeringat. Diusap-usapnya dengan tangannya. Kepalanya penuh keringat. Teraba rambutnya yang mulai menutupi telinga. Memang mula-mula ia merasa geli karena telinganya terkena ujung-ujung rambut. Tapi akhirnya biasa saja, tidak merasa geli, tidak merasa panas seperti kata ibunya. Biarlah kawan-kawannya mengejeknya. Heh, telinga si Yoyo naik mendekati rambutnya. Lampitnya belum laku, teriak yang lain. Ia tidak marah. Biarlah mereka berkata seperti itu. Mereka tak tahu zaman. Lihatlah Kang Taryat, Kang Kirna, atau Kang Unus. Mereka gondrong-gondrong. Mengapa mereka boleh memelihara rambut, sedangkan aku tidak? Nggak ngerti aku. Pikir Yoyo. Dari pancuran ia menemui ibunya, yang masih juga bekerja di dapur. Tak habis-habisnya pekerjaan di dapur itu. Bu, saya mau nonton domba dulu, kata Yoyo. Baiklah, tapi jangan terlalu lama. Dan ini hampir ibu lupa nih, kata ibunya mengambil uang dari saku kutangnya. Untuk jajan, Bu? Tanya Yoyo pura-pura tak tahu. Jajan-jajan. Kalau lapar makanlah dulu. Uang itu untuk upah mencukur rambutmu. Awas, jangan lalaikan perintah ayahmu ya. Tapi, kata Yoyo ragu-ragu. Tapi apa? Pokoknya kau boleh nonton domba. Pulang dari sana, cukur pada Mang Oyon. Yoyo memasukkan uang logam 50 rupiah itu ke dalam sakunya. Kalaulah ia tak berniat menonton adu domba, segan ia pergi dari rumah. Bercukur. Artinya rambut yang telah dipeliharanya hampir 2 bulan itu
Mesti dibabatnya pendek-pendek. Sayang sekali. Mengapa ayah tidak memperbolehkan aku memelihara rambut sih? Memanjangkannya seperti orang lain. Seperti Kang Taryat misalnya. Apa salahnya berambut panjang sih? Pikir Yoyo sambil berjalan menuju lapangan adu domba. Di jalan tak seorang anak pun dijumpainya. Tentu mereka sudah pergi menonton. Meskipun hari masih pagi, jalan raya sudah ramai. Mobil dan sepeda motor bersih cepat menuju arah selatan. Biasa nih hari Minggu, pikir Yoyo sambil berjalan di tepi. Sebuah sepeda motor melintas dengan cepat. Suara mesinnya menderu memekakkan telinga. Penumpangnya dua orang rambutnya panjang bergerai-gerai. Tuh, kakak-kakak itu juga rambutnya panjang. Desis Yoyo kepada dirinya sendiri. Mengapa aku tak boleh, pikirnya. Di sekolah, Pak Guru pun melarang anak-anak memelihara rambut. Apalagi Bapak Kepala Sekolah sering sekali menasihati semua murid, melarang murid laki-laki memanjangkan rambutnya. Untunglah Pak Guru dapat dikelabuinya setiap melihat rambut Yoyo sudah panjang. Saya belum punya uang, jawab Yoyo tiap kali diperingatkan oleh gurunya. Biasanya kalau sudah begitu, Pak Guru tidak terus mendesak. Alasan tak punya uang masih dapat dipergunakannya selama ini di sekolah. Tapi di rumah, alasan apa yang dapat melemahkan hati ayahnya? Tak terasa lapangan adu domba sudah dekat. Suara gendang pencak terdengar jelas. Ditingkahi sorak-sorai dan tepuk tangan. Yoyo mempercepat langkah, ingin segera sampai ke lapangan adu domba. Wah, bukan main ramainya. Penonton sangat banyak, berdiri membuat lingkaran sekeliling lapangan. Domba-domba yang menunggu giliran berlaga ditambatkan dekat lapangan. Bermacam-macam warna bulunya. Semuanya tegap-tegap dan sehat. Yoyo mengambil tempat di sebelah timur. Di sana tanahnya lebih tinggi dari lapangan. Aman menonton di sana. Tidak takut terseruduk domba yang lagi berlaga. Bukan main gembiranya Yoyo. Pandangannya beralih-alih dari domba yang berlaga ke nayaga yang cekatan. Oi, penabuh gendang itu, rambutnya panjang juga, tergerai hingga ke pundak. Rambutnya diikat dengan sapu tangan merah. Yoyo meraba rambutnya sendiri. Rambutku belum seberapa, pikirnya. Tapi mengapa ayah dan Pak Guru melarang juga? Mengapa harus selalu bercukur sih? Padahal angka yang kuperoleh untuk pelajaranku tak pernah kalah oleh kawan-kawan. Hei, hup, Boma, serang! Teriak seorang sambil menari-nari di lapangan. Penonton bertepuk tangan sambil tertawa-tawa melihat tingkahnya yang jenaka. Yoyo pun lupa akan rambutnya, terpesona oleh gerak-gerik orang itu yang sedang menari-nari sambil berteriak-teriak memberi semangat pada dombanya. Domba-domba itu masing-masing bergiliran berlaga dengan lawan yang seimbang. Lapangan tak pernah kosong. Mundur satu datang yang lain. Nayaga lelah juga tampaknya. Mereka hanya sempat beristirahat sebentar. Kira-kira jam 10 domba-domba sudah mendapat giliran berlaga semua. Penonton mulai bubar, dan pemilik domba pun sudah ada yang menggiring dombanya pulang. Yoyo beranjak dari tempatnya menonton. Ia mengikuti orang-orang tua yang mulai meninggalkan lapangan itu. Gendang pencak pun sudah tidak terdengar ditabuh lagi. Yoyo tadinya hendak terus pulang, tapi di samping jalan ia berjumpa dengan Umar yang juga habis menonton. Yo, nonton juga kau, tegur Umar. Iya, jawab Yoyo menghampiri teman sekelasnya. Keduanya sama-sama murid kelas 6 SD Melati. Kemana kau sekarang? Tanya Umar pula. Tentu pulanglah, kemana lagi? Umar tertawa. Tangannya mengusap-usap rambutnya yang juga agak gondrong, tapi belum sepanjang rambut Yoyo. Mau apa pulang? Sekarang kan hari libur. Mari kita terus nonton sepak bola saja, ajak Umar. Nonton sepak bola di mana? Tanya Yoyo. Biasa di Cipinang, lawannya dari Bandung. Tapi kan nanti sore mainnya. Untuk apa sebagi ini kita ke sana? Tanya Yoyo. Umar tertawa. Kau ini Yo tak tahu apa-apa. Biasanya memang pertandingan sepak bola itu dilaksanakan sore hari. Tapi karena akhir-akhir ini hujan selalu turun pada sore hari, pertandingan diajukan agar tidak kehujanan waktu bermain. Jam 11 pertandingan dimulai nih. Ayo. Kata siapa?
Eh, aku melihat pengumumannya di pos Hansip, jawab Umar. Yoyo termenung. Ia teringat akan perintah ayahnya. Ia harus bersyukur. Tapi melewatkan pertandingan sepak bola sayang juga rasanya. Mari kita tonton, kata Yoyo akhirnya. Umar tersenyum. Keduanya pergi ke Cipinang. Di mulut simpangan jalan dua helai bendera berkibar bergandengan. Bendera kesebelasan Cipinang dan bendera kesebelasan Tamu. Penonton pun mulai berdatangan, berduyun-duyun menuju lapangan. Kesebelasan Tamu sudah datang. Mobilnya diparkir tak jauh dari simpangan jalan tempat bendera dikibarkan. Betul kan? Tanya Umar. Yoyo tersenyum sambil terus melangkah. Tak berapa lama kemudian keduanya tiba di lapangan sepak bola. Banyak juga penontonnya. Tidak lama menanti, pertandingan kelas 2 sudah dimulai. Tuh lihat pemain Tamu nomor 5, nomor 9, dan nomor 7 juga. Kata Yoyo menunjuk-nunjuk. Mengapa? Tanya Umar ikut memperhatikan pemain yang disebut Yoyo. Ya lihat rambutnya, kata Yoyo. Umar tersenyum. Hah, iya, begitu panjang rambut mereka. Itu nomor 10 panjang, keriting lagi. Tampan benar tampaknya, kata Umar. Aku pun ingin seperti mereka. Tapi tak boleh, kata Yoyo bagai menyesali dirinya. Iya, Pak Guru menyuruh bercukur. Ayah menyuruh bercukur, kata Yoyo kesal. Padahal apa salahnya berambut panjang bukan? Kata Yoyo pula. Mungkin takut kalau kita jadi jahat. Jahat? Tanya Yoyo heran. Kabarnya banyak orang-orang jahat berambut panjang. Yoyo tersenyum. Tapi aku tak bermaksud jahat kok, katanya. Selagi menonton, Yoyo selalu membagi perhatiannya. Kadang-kadang terpesona melihat kepandaian pemain mempermainkan bola. Tapi kadang-kadang ia asik melihat rambut pemain-pemain yang kebanyakan panjang-panjang itu. Pertandingan kelas 2 terakhir pada jam 12.30. Karena matahari sedang terik-teriknya, pertandingan kelas 1 ditangguhkan sebentar. Baru kira-kira jam 14, pertandingan dilanjutkan. Matahari tidak begitu terik lagi, sebab mulai terhalang oleh awan mendung. Pemain-pemain Tamu hampir semuanya berambut gondrong. Yoyo tak henti-hentinya menatap mereka. Terpesona oleh rambut yang bergerak ke berombak-ombak manakala mereka bergerak mengejar bola. Alangkah tampannya, alangkah indahnya, pikir Yoyo. Jam 15.40 pertandingan selesai. Pertandingan berakhir seri 1-1. Penonton puas menyaksikan pertandingan yang seimbang itu. Bergegas penonton pulang meninggalkan lapangan. Hujan mulai turun. Mula-mula hanya gerimis, makin lama makin lebat. Yoyo dan Umar berlari-lari pulang, tapi hanya sampai ke tepi jalan. Di sana mereka berteduh sebab hujan turun dengan lebatnya. Jalan raya sepi, hanya 1-2 kendaraan yang lewat. Yoyo tampak murung di tempatnya berteduh. Perutnya lapar, sejak pagi ia belum makan. Lagi pula hari sudah sore, padahal perintah ayahnya belum dilaksanakan. Pasti ayah marah nih. Jajan yuk, perutku lapar, kata Umar. Yoyo berpikir sebentar. Kira banyak uang dalam sakunya, 50 rupiah. Mari, kata Yoyo akhirnya. Keduanya pergi ke warung penjual kupat tahu. Di sana mereka jajan sambil menantikan hujan reda. Ya, begitulah teman-teman. Ternyata uang yang disuruh ayahnya supaya dipakai mencukur rambut malah dipakai untuk jajan kupat tahu sama si Yoyo. Gimana nasib Yoyo berikutnya ya? Ikuti saja cerita ini ya teman-teman. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.